warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fiddin, akhwat fillah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah pengajian Badal Maghrib yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT wa rahimanallahu iyyakum, dan semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua. Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama dan terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati, nikmat yang hakiki yang Allah SWT limpahkan kepada seorang hamba. Kemudian tak lupa salawat teriring salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya, serta siapa saja yang dijejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sebagaimana biasa kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fikih Al-Adiyah wa Adhkar, fikih doa dan dzikir, yang mana kita masih melanjutkan pembahasan fawaid zikir, faedah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh di sini, penyusun kitab, la yazalul hadis mausulan fi bayani fawaidid dzikir. Kita masih membahas tentang faedah-faedah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lewat satu, kata beliau, yaitu hirzun li sahibihi minasyaitan, bahwasanya melazimi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tameng dari syaitan. Tameng dari syaitan. Maka barang siapa yang senantiasa berusaha untuk berzikir kepada Allah SWT, maka senantiasa Allah SWT akan menjaga dia dari kejahatan syaitan. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Az-Zukhruf ayat 36, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah Ar-Rahman, maka niscaya akan kami utus kepada dia setan yang senantiasa melaziminya, tidak akan lepas-lepas dari dia. Ini firman Allah SWT jelas menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu cuma ada dua pilihan. Ketika dia berzikir, maka setan akan menjauh dari dia, atau setan akan tidak berdaya. Ya, dalam hal ini disebutkan dia akan menjadi kecil, tidak berdaya. Diibaratkan itu akan sebesar lalat. Artinya lalat itu tidak akan memadorotkan seseorang. Ya, tapi kalau sekiranya seorang hamba jauh daripada berzikir kepada Allah SWT, maka syaitan akan senantiasa melekat pada dirinya. Cuma ada dua pilihan saja. Mau berteman dengan syaitan, maka seorang hamba
itu jauh daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata di sini Syekh, wala yastati'ul abdu an yuhriza nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah. Dan tidak mungkin seorang hamba bisa membentengi dirinya dari tipu daya syaitan kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, kalau ini faedah satu ini saja itu sudah luar biasa. Ya, kalau seandainya zikir itu faedahnya cuma satu, apa itu? Selamat daripada tipu daya syaitan. Udah, berarti apa? Kebaikan dunia akhirat dia akan dapatkan. Kenapa? Karena satu-satunya yang paling dominan, inti asal kenapa seseorang itu dijauhkan dari kebaikan dunia akhirat itu setan. Intinya syaitan. Kenapa seorang hamba bisa selamat di dunia akhirat? Karena dijaga oleh Allah dari tipu daya syaitan. Itu, ya kan? Seorang tergoda ke dalam kemaksiatan, seorang terjatuh ke dalam korupsi, seorang terjatuh ke dalam membunuh, ke dalam berzina, meninggalkan sholat, syirik, semuanya syaitan. Ya. Nah, tidak mungkin seorang hamba bisa selamat daripada syaitan kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan berzikir dengan berbagai macam zikir-zikir yang nanti insya Allah akan kita sebutkan apa macam-macam zikir tersebut. Ya. Itu yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian di sini kata Syekh, wa nastaqmilu huna ba'da tilkal fawaid al-azimah. Maka kita sempurnakan sedikit, ya, tidak terlalu panjang lebar sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Itu panjang lebar. Dia sebutkan sampai lebih daripada 70 faedah. Tapi di sini kata Syekh kita lengkapi yang ala kadarnya saja sebagai pelengkapnya. Disebutkan di sini tambahannya kata Syekh hafizahullah taala wa ra'a, fa min fawaididz dzikril azima annahu yajlubu liqalbi dzakir al-farah was-surur war-rahah wa yuritul qalbas sukun wal tuma'nina. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati berikut lisan, yaitu akan mengantarkan hati orang yang berzikir itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan tumakninah, ya, ketentraman dan kebahagiaan. Ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman yang tentram hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Lalu Allah katakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Artinya apa? Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tentram. Ya. Hati akan menjadi tentram dan damai. Kenapa? Karena itu memang sudah tabiatnya hati. Hati itu akan hidup, hati itu akan sehat, hati itu akan berbahagia, hati itu akan damai dan tentram. Satu-satunya jalannya dengan berzikir kepada Allah SWT. Dan sudah kita lewat pada pertemuan awal-awal bahwasanya seluruh ibadah itu Allah syariatkan dalam rangka mewujudkan berzikir kepada Allah. Ya kan? Itu jangan lupa faedah yang sudah kita sebutkan bahwasanya seluruh ibadah yang Allah syariatkan itu hikmahnya, faedahnya dalam rangka menegakkan, mewujudkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya
ada hadis Nabi, kita ulangin lagi supaya semakin ingat-ingat terus. Ada hadis Nabi yang maknanya kurang lebih Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang sholat yang paling besar pahalanya? Siapa orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya? Siapa orang yang bersedekah yang paling besar pahalanya? Siapa jamaah haji yang paling besar pahala hajinya? Siapa orang yang berjihad yang paling besar pahala jihadnya? Semuanya dijawab oleh Rasulullah SAW. Aktsaruhum dzikran lillahi subhanahu wa ta'ala, adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah SWT di dalam ibadahnya tersebut. Jadi orang sholat yang paling besar pahalanya adalah orang yang di dalam sholatnya paling banyak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya bisa saja orang yang sholat itu tidak berzikir kepada Allah. Ya, raganya dia di dalam sholat, tapi hatinya entah kemana-mana. Rasulullah ditanya juga orang yang puasa yang paling banyak pahalanya, orang yang ketika berpuasa paling banyak dia ingat Allah SWT, berzikir kepada Allah SWT. Jamaah haji yang paling besar pahalanya adalah yang paling banyak ingat Allah SWT, berzikir kepada Allah di dalam hajinya. Demikian juga orang yang sedekah, orang yang jihad, semuanya sama, yang paling banyak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang paling banyak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sudah ketentuan dari Allah SWT, sudah sunnatullah, yang namanya hati itu akan hidup, hati itu akan sehat, hati itu akan tentram dan damai. Itu tidak ada cara lain kecuali dengan berzikir kepada Allah SWT, kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu memang tabiatnya hati. Jadi Allah ciptakan hati manusia itu untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah SWT. Nah tadi kita sebutkan seluruh ibadah yang Allah syariatkan endingnya tujuannya satu. Apa? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk berzikir seluruh ibadah Allah syariatkan. Ya, makanya ulama katakan innama syuri'atil ibadah liiqamati dzikrillah. Jadi seluruh ibadah yang Allah syariatkan itu ujungnya apa? Untuk menegakkan, mewujudkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi tabiat hati seperti itu. Jadi hati itu Allah ciptakannya, peruntukannya untuk berzikir kepada Allah. Nah ketika tidak sesuai peruntukannya, maka hati itu akan sakit atau nanti berujung kepada kematian hati. Hatinya mati. Hatinya mati, tidak ada kehidupan di hati tersebut. Dan sehingga apa? Dia akan mencari kesenangan, kebahagiaan selain daripada berzikir kepada Allah SWT. Dia selain daripada berzikir kepada Allah SWT, dan hati tersebut akan gundah gulana, resah, gelisah, dan itu pasti. Kenapa? Karena tabiatnya sudah seperti itu. Allah sudah, sebagaimana Allah ciptakan air itu pasangannya ikan, ikan itu pasangannya air. Seberapa lama ikan itu bisa hidup kalau keluar daripada air? Iya. Air ikan sehat, dia ditaruh di dalam akuarium, ada airnya, ada makanannya. Tapi coba kalau iseng sekali-sekali ikan kita taruh di kandang burung, di kandang ikan, enggak lama dia mati. Ya, enggak lama dia akan mati. Itu juga sama. Hati itu peruntukannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika hati itu kosong daripada berzikir kepada Allah, cepat atau lambat hati itu akan mati. Ya, hati itu akan mati. Isinya cuma syaitan. Ya kan? Kenapa? Tadi Allah sudah sebutkan di surat Az-Zukhruf ayat 36. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling daripada berzikir kepada Allah, Allah akan utus setan di situ. Ya, yang bersarang di hatinya, dan dia tidak akan melepaskan cengkeramannya di situ. Ini wal iyadu billah. Ya. Kemudian dikatakan oleh Syekh sini, bal inna dzikri hiya huwa hayatul qalbi haqiqatan. Sesungguhnya zikir kepada Allah SWT itu adalah hakikat hidupnya hati. Hakikat ini itu indikator. Hati yang sehat itu pasti akan tentram dengan berzikir kepada Allah. Pasti akan tentram dengan mendengar ayat-ayat Allah, mendengar tasbih, tahmid, tahlil.
Tapi kalau hati yang itu yang berpenyakit atau yang mati, dia tidak nyaman dengan Al-Quran. Panas mungkin dia. Ya, mungkin gelisah dia. Nah, itu berarti ada masalah dalam hatinya. Kok dengar Al-Quran, dengan lantunan Al-Quran malah gelisah? Jangan-jangan sudah ada setannya di situ. Bukan satu dua, banyak ternyata. Di matanya ada setannya, telinganya ada setan. Di seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki isinya setan semuanya. Kenapa? Itu tidak akan berkumpul, ya. Tidak akan berkumpul malaikat dengan iblis. Ya, malaikat datang, iblis kabur. Ya, seperti itu. Nah, malaikat itu akan diundang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan menjaga seorang hamba dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qutul qalbi war ruh. Itu adalah makanannya hati. Jadi sebagaimana kita punya raga, itu punya makanan. Punya makanan yang kita butuhkan. Jadi kita punya fisik, ya itu butuh makanan. Butuh vitamin, butuh mineral, butuh protein, ya butuh lemak, butuh karbohidrat. Nah, hati juga seperti itu. Iya, jadi kita manusia itu kan terdiri daripada unsur lahir dan unsur batin. Ya, unsur lahir ya itu tadi butuh protein, butuh vitamin, butuh mineral, butuh karbohidrat, butuh lemak, ya dengan kadar yang secukupnya. Maka fisik kita akan sehat. Demikian juga hati. Hati batin kita itu juga butuh makanan. Ya, untuk hati itu menjadi sehat, makanan cuma satu, itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jalan yang lain. Allah katakan tadi, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan menjadi tentram, damai, sehat, ya, hidup dia. Karena di sini dikatakan oleh Syekh bosnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah qutul qalb war ruh. Jadi ruhnya hati, makanannya itu dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apabila hati itu kosong daripada berzikir kepada Allah, itu sama bimanzilatil jism idza hila bainahu wa baina qutihi. Apabila hati itu kosong daripada berzikir kepada Allah, itu sama seperti kita punya jasad. Sama seperti kita punya badan, itu diputus dari makan dan minum. Ya, enggak dikasih mineral, enggak dikasih vitamin, enggak dikasih protein, berapa lama kita akan bertahan? Ya, orang tidak makan dan tidak minum, berapa lama? Seminggu? Enggak makan, enggak minum? Atau 10 hari? Wallah, berapa? Ya, ada yang tahu? Ya, ini sama juga, hati diputus dari makanannya. Hati diputus daripada Al-Quran, hati diputus daripada berzikir kepada Allah SWT, itu cepat atau lambat pasti akan mati. Pasti akan mati. Fala hayata lil qalbi, maka tidak ada kehidupan bagi hati, ya, kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Wabil Sayyib, ad-dzikru lil qalbi mitrul ma'il lis-samak, fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal qalb ila faraqal ma'. Jadi berzikir bagi hati itu sama seperti air dengan ikan. Ya, apabila air dipisahkan dari ikan, arti ikan dipisahkan dari air, ya keluar daripada habitatnya, ya itu cepat atau lambat dia pasti mati. Sama juga kalau hati dijauhkan daripada berzikir kepada Allah, cepat atau lambat hati tersebut akan mati. Ya, cepat atau lambat hati tersebut akan mati, karena Allah peruntukkan, Allah ciptakan hati manusia itu untuk berzikir kepada Allah SWT. Ya, itu peruntukannya. Peruntukannya itu. Ya.
Wa min fawaidid dzikril ab, kemudian faedah yang berikutnya, annahu yurithu dzikrallahi lahu. Ini dahsyat, faedah ini dahsyat sekali. Ketika seorang hamba berzikir kepada Allah, ingat Allah SWT, sebut Allah SWT dengan hati dan lisannya, maka Allah akan balas. Apa balasan Allah SWT? Allah akan sebut dan ingat dia. Ya, Allah akan sebut dan ingat dia. Ya, Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Fadhkuruni azkurkum. Al-Baqarah 152. Allah berfirman, "Uzkuruni, fadhkuruni." Ingat aku, kata Allah. Sebut aku, ingat aku. Niscaya aku akan sebut dan ingat kalian. Ya, luar biasa kan? Ini nggak main-main. Oh, banyak sekali orang yang disebut. Allah Maha Kuasa untuk itu semuanya. Iya kan? Allah Maha Kuasa untuk itu semuanya. Kita sebut Allah, berapa miliar manusia yang sebut Allah, berapa juta manusia yang sebut Allah, sanggup dan kuasa untuk mewujudkan hal yang demikian. Jadi jangan merasa kecil, jangan merasa mustahil atas kuasa Allah SWT. Allah Maha Kuasa untuk menyebut hamba-hambanya yang ikhlas, tulus dalam berzikir kepada Allah SWT. Ya, jangan dibayangkan bagaimananya. Ya, kalau kita membayangkan satu manusia dan manusia yang lain susah. Ya, susah. Tapi kalau kita membayangkan Allah SWT, Allah Maha Kuasa untuk itu semuanya. Iya kan? Buktinya Allah Maha melihat semuanya. Kita kan cuma terfokus bisa melihat satu objek. Iya, objek yang lain kita tidak bisa lihat. Tapi Allah bisa melihat miliaran atau triliunan objek yang ada di alam semesta ini. Ya bukan? Nah, kalau manusia nggak bisa. Ya, manusia cuma bisa mendengar, fokus kepada suatu suara. Nggak bisa dia bisa pahami dua suara sekaligus. Ya, si A dan si B datang ke kita, ketika mereka berbicara sekaligus, kita bingung. Kamu si A ngomong apa, si B ngomong apa, apalagi ada si C. Paling kita bilang satu-satu dong ngomongnya. Iya kan? Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu mendengar semuanya. Iya, Allah mendengar semuanya. Miliaran atau triliunan suara dari makhluk hidup ataupun benda mati, Allah tahu semuanya, Allah dengar semuanya dan tidak terkecohkan. Jadi kita minta, ada sekian banyak orang yang minta kepada Allah SWT, yang mukminnya, yang kafirnya minta kepada Allah SWT, enggak terkecohkan Allah SWT, enggak salah kasih Allah SWT. Allah dengar semuanya. Allah SWT dengar semua. Sama ini juga, ketika Allah sebutkan fadhkuruni azkurkum, ingat aku, sebut aku, kata Allah SWT, maka niscaya aku akan sebut dan ingat kalian. Dengan kuasa dan kemuliaan Allah SWT, Allah sanggup untuk mewujudkan hal tersebut yang mustahil bagi hamba untuk sanggup berbuat seperti itu. Ya kan? Satu orang, dua orang, tiga orang sudah nggak bisa kita. Tapi Allah SWT ketika seorang hamba, jadi sejuta orang, ya Allah Subhanahu wa taala punya kuasa untuk menyebut semuanya. Allah SWT disebutkan di sini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Bukhari nomor hadis 7405, Muslim nomor hadis 2675. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka taala. Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini hadis qudsi. Hadis Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsihi. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum." Barang siapa yang menyebut diriku, kata Allah SWT, menyebutku atau mengingatku di kesendiriannya,
maka niscaya aku akan sebut dia dan ingat dia pada diriku, kata Allah, fi nafsi. Dan barang siapa yang mengingat dan menyebutku di halayak ramai, maka aku akan sebutkan ya mereka di halayak yang lebih mulia daripada halayak yang ada di hadapan mereka. Ya, makanya berzikir itu di keramaian maupun di kesendirian. Di keramaian maupun di kesendirian. Malaikat ada namanya malaikat muqarrabin, malaikat muqarrabun atau muqarrabin. Itu malaikat-malaikat yang paling mulia, ya, penghulunya adalah malaikat Jibril yang paling dekat posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat-malaikat yang terdekat posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kan hanya Allah yang tahu berapa. Malaikat itu lebih banyak daripada jumlah manusia, lebih banyak daripada jumlah jin dan lain sebagainya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa jumlahnya. Nah, itu ada dari sekian banyak malaikat itu ada malaikat namanya malaikat muqarrabin. Itu malaikat-malaikat yang didekatkan dengan Allah, yang posisinya paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, penghulunya itu malaikat Jibril. Ya, penghulunya atau pemimpinnya itu adalah malaikat Jibril. Jadi ketika seorang hamba, kata Allah, siapa yang ingat aku menyebutku dalam kesendiriannya, maka aku akan sebut dia, kata Allah, pada diriku. Barang siapa yang mengingat aku, menyebut aku, berzikir kepadaku di halayak, maka aku akan sebut dan ingat dia di halayak yang lebih baik daripada mereka. Halayak siapa? Halayak malaikat muqarrabin. Ya, halayak malaikat muqarrabin. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Itulah kenapa rentetannya, kenapa jadinya Allah jaga, Allah utus malaikat untuk menjaga kita dan seterusnya. Ya, dengan apa? Dengan perantaraan berzikir. Dengan perantaraan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa min fawaidi annahu yahuttul khataya wa yudhibuha wa yunajjid dzakir min azabillah. Bahwasanya berzikir kepada Allah itu akan menggugurkan dosa. Ya, akan menggugurkan dosa. Ya, jadi salah satu faedah berzikir kepada Allah, melazimi berzikir kepada Allah, itu akan menggugurkan dosa dan menyelamatkan orang yang berzikir tersebut dari azab Allah SWT. Dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal, ya, jilid kelima halaman 239, di situ disebutkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang mulia, Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyun amalan anjalahu min azabillahi min dzikrillah. Nah, ini dahsyat ini. Ma amila adamiyun amalan anjalahu min azabillah min dzikrillah. Tidak ada seorang hamba mengamalkan suatu amalan, ya, amalan kan banyak. Tidak ada seorang hamba mengamalkan suatu amalan yang lebih menyelamatkan dia dari azab Allah dibandingkan berzikir kepada Allah SWT. Ya, dibandingkan berzikir kepada Allah SWT. Ya, kalau orang selalu berzikir kepada Allah, maka nggak ada istilahnya dia menunggu ibadah itu kalau pas azan dikumandangkan saja. Ya, kalau pas datang waktu sholat. Jadi seakan-akan kesannya kita beribadah itu pas dipanggil azan untuk sholat saja. Ya, atau pas datang bulan Ramadan saja, atau pas datang panggilan umroh atau haji saja. Tapi ketika seorang melazimi berzikir kepada Allah SWT, maka dari bangun tidur sampai tidur lagi dia dihitung ibadah. Ya, dia dihitung sedang beribadah kepada Allah SWT, dan ibadahnya nikmat sekali. Ibadahnya nikmat sekali. Ya, enggak ada memberatkan.
Tidak ada menyulitkan. Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, seorang yang melazimi zikrullah, berzikir kepada Allah, dia dihitung pahala terus. Ya, terus gugur terus dosa-dosanya. Semakin berzikir, semakin gugur dosanya. Semakin berzikir, semakin besar pahalanya. Semakin selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kan luar biasa mudahnya, luar biasa gampangnya. Enggak bakar kalori yang banyak, ya kan? Enggak keluar tenaga, enggak keluar biaya. Tapi berapa banyak sih orang yang diberikan taufik oleh Allah? Sedikit sekali. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, ini suatu fenomena yang sangat mengherankan. Ya, suatu fenomena yang sangat mengherankan. Padahal pada pertemuan yang lalu telah dibahas sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW kasih keterangan kepada sahabat, ala adullukum, maukah aku kabarkan kalian kepada suatu amalan yang lebih baik, yang paling suci, yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yang lebih baik berinfak daripada emas dan perak. Ya, kata Rasulullah SAW, dan bahkan lebih baik daripada berjihad fisabilillah, kalian membela agama Allah, yang mungkin kalian memenggal kepala musuh atau musuh memenggal kepala kalian. Apa itu Rasulullah? Kata Rasulullah, zikrullah, itu adalah berzikir kepada Allah SWT. Ini dahsyat, ya kan? Sudahlah, tidak perlu biaya, tidaklah perlu tenaga, tidaklah menghabiskan waktu, ya kan? Bisa sambil nyetir berzikir, bisa sambil nyangkul berzikir kepada Allah, ya, bisa sambil masak, sambil nyapu, sambil beraktivitas berzikir kepada Allah SWT. Ya, tidak menyita waktu kan? Tidak mengeluarkan tenaga kan? Tapi kenapa kata Nabi itu yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, iya, yang paling menyelamatkan dari azab Allah, tapi sedikit sekali, ya, orang yang diberikan taufik oleh Allah SWT untuk itu. Nah, ini makanya kita mohon kepada Allah selalu supaya Allah berikan taufik dan bimbingan serta kemudahan, inayahnya, pertolongannya, untuk kita selalu bisa dimudahkan untuk berzikir kepada Allah, karena itu at-taisir biadillah. Jadi kemudahan itu semata-mata di tangan Allah. Ya, itu jangan lupa setiap sholat Nabi pesan untuk berdoa, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Itu jangan lupa. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa berzikir kepadamu. Tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu. Tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa menyempurnakan peribadatanku kepadamu. Itu pesan Nabi kepada sahabat. Jangan lupa, jangan tinggalkan setiap sholat, di penghujung sholat, ya, engkau membaca doa tersebut. Ya, kenapa? Karena zikir itu anugerah dari Allah. Allah SWT akan berikan kepada hamba-hamba yang dicintai dan dikehendaki oleh Allah SWT. Kalau tidak diminta, ya Allah tidak kasih. Ya, bagaimana mungkin kita dimudahkan, tapi kita tidak berharap. Ya, Allah SWT sangat mencintai seorang hamba yang berharap, ya, yang bergantung kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Jadi Allah pesan itu untuk minta kepada Allah. Minta itu bukan cuma sekedar minta panjang umur, ya, minta mobil baru, minta rumah baru, minta istri baru, jangan itu terus yang diminta. Tapi yang terpenting minta dimudahkan untuk berzikir kepada Allah. Itu yang terpenting, yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Ini yang terpenting. Ya, ini yang terpenting. Kalau kita perhatikan doa-doa Nabi, ya, rata-rata itu minta hidayah, minta dimudahkan untuk bersyukur, untuk berzikir, minta ditambahkan ketakwaan, minta ditambahkan keimanan, minta dimudahkan untuk beramal soleh. Itu rata-rata doa Nabi, ya kan? Itu rata-rata
doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, annahu yatarattabu alaihi minal ata' wat tawal fadl ma la yatarattab alaihi ala ghairihi minal a'mal. Bahwasanya anugerah yang Allah berikan, pahala yang Allah berikan itu sangat besar yang tidak ada pada amalan lainnya. Padahal ini amalan ibadah yang paling mudah, cuman ingat Allah kok. Cuman suruh ingat Allah. Ya, cuman sebut Allah dengan hati dan lisan kita. Apa susahnya? Ya, entah baca subhanallah, entah alhamdulillah, entah Allah akbar, entah la ilaha illallah, entah la haula wala quwata illa billah, ya, entah rabbi firli, entah astaghfirullah wa atubu ilaih. Cuman itu aja. Ya kan? Ini paling gampang, paling mudah. Ternyata apa? Paling besar amal, paling besar pahalanya. Baik. Sudah Isya. Ya, kita lanjutkan nanti setelah sholat Isya. Wabillahi taufiq. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, kita lanjutkan sedikit. Tadi yang terakhir sudah disebutkan bahwasanya salah satu faedah zikir yang mulia yaitu selain daripada pahala yang besar, juga dia menggugurkan dosa. Ini disebutkan oleh Syekh, dikasih contoh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini contohnya, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu adla ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalik hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bihi illa rajulun 'amila aktsara minhu. Yang artinya, kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Dia Allah, tiada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu, baginya kerajaan alam semesta beserta isinya, dan hanya kepadanya segenap pujian-pujian yang sempurna. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Siapa yang mengucapkan yang demikian dalam sehari 100 kali, maka dia akan mendapatkan pahala sebanding dengan memerdekakan 10 budak muslim. Ya, memerdekakan budak itu pahalanya besar sekali. Allah anjurkan kita untuk memerdekakan budak. Rasulullah SAW juga anjurkan kita untuk memerdekakan budak. Jadi Islam menganjurkan untuk memerdekakan budak yang beriman kepada Allah SWT. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man a'taqa abdan musliman a'taqa Allah adwan minhu minan nar. Barang siapa memerdekakan seorang budak muslim, maka niscaya Allah akan merdekakan seluruh anggota tubuhnya daripada api neraka jahanam. Itu satu. Nah, ini 10. Coba lihat. Budak itu kan
nggak tahu berapa harganya. Mungkin kalau perbandingannya semurah-murahnya budak, kalau tidak salah itu sebanding dengan 5 ekor onta. Ya, sebanding itu yang budak yang standar. Kalau yang bagus bisa lebih. Ya, dia pintar, dia cerdas, dia kuat dan lain sebagainya. Itu kan termasuk kategori harta. Misalnya minimal yang paling murah 5 ekor onta. Berapa itu satu onta? Ya, ada yang tahu satu onta berapa? Mungkin yang jelas lebih mahal dari sapi. Ya, taruhlah misalnya 20 juta, 5 ekor sudah 100 juta. Nah, kita sama dengan seperti mensedekahkan 100 juta dikali 10. Berarti apa? Setiap hari kita bersedekah 1 miliar. Ya, kan dahsyat juga itu kalau bersedekah setiap hari 1 miliar. Ya, itu 10. Nah, ini kata Rasulullah SAW, itu cuman setanding dengan apa? Kan berat Pak kalau mau 1 miliar sehari. Ya, 1 juta sehari aja berat. Ya kan? Apalagi ekonomi pas-pasan seperti kita. Ya, ini kan kita dianjurkan untuk bersedekah setiap hari. Ya, pesan Nabi itu untuk bersedekah setiap hari itu ada anjurannya. Kata Rasulullah SAW, kullu mri'in ala dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap jiwa itu seberapa besar nanti di hari kiamat dinaungi dengan sedekahnya nanti di hari kiamat. Oh ya. Dinaungi dengan sedekahnya, jadi semakin besar sedekahnya, semakin besar naungannya. Ya, artinya perbandingan besarnya itu tentu bukan cuma sekedar dengan nilai nominal. Itu kan ketika yang jadi patokan itu ketika diterima Allah. Karena kadang-kadang kita sendiri nggak usah bandingkan dengan orang lain. Kadang-kadang kita hari ini bersedekah 3 kali. Mungkin pertama kali pagi kita bersedekah 10.000, kemudian siang 50.000, kemudian sore mungkin 300.000. Kita nggak tahu yang diterima Allah itu yang 10, 50 apa 300.000, kita nggak tahu. Kalau seandainya pun diterima Allah SWT semuanya, kita nggak tahu ternyata yang paling besar itu yang 10.000 misalnya, ya kan? Itu kita sendiri. Ya, bahkan kadang-kadang yang sangat sepele, itu justru paling istimewa di sisi Allah SWT. Kadang-kadang yang kita gadang-gadang, kita perasaan kita besar, ternyata nggak terlalu bernilai di sisi Allah. Kadang-kadang tidak bernilai, kadang-kadang jadi bumerang. Ya, tapi ada hal-hal yang sepele yang ternyata kita sedekahkan itu luar biasa di sisi Allah SWT. Ternyata ini yang tidak kita terlalu perkirakan, yang tidak terlalu kita perhitungkan, ternyata ini yang spesial di sisi Allah SWT. Ya, apalagi ketika kita bersedekah itu kita butuh, kita lagi susah, kita keluarkan. Beda ketika ini lagi susah ngeluarkan 10.000, ketika lagi lapang ngeluarkan 1 juta, gampang 1 juta. Tapi suatu saat 10.000 kita lagi butuh sekali, itu sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kata Nabi, mau tidak kalian itu dapat pahala seperti memerdekakan, jadi memerdekakan 10 budak. Itu bukan cuma sekedar seperti bersedekah, itu lebih spesial pahalanya, lebih spesial. Jadi kita ingin dapat pahala sama dengan miliaran rupiah kita sedekah setiap hari. Cukup ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, laul mulkul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini terus selain daripada itu dicatat 100 pahala. 100 kali, jadi kemudian dihapus 10 dosa. Kemudian dia akan mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah dari tipu daya syaitan sampai petang hari, sampai malamnya. Kan pagi tadi ucapkan, sampai petang sampai malam dapat perlindungan Allah SWT. Dan tidak ada yang datang nanti di hari kiamat, tidak ada yang datang nanti di hari kiamat yang lebih afdal, yang lebih baik daripada dia, kecuali seseorang yang mengamalkan lebih banyak daripada itu. Jadi ternyata dia bukan cuma 100, dia udah 1000 kali. Ya, jadi semakin seorang banyak mengucapkan la ilaha illallah wa la syarika lahul mulkul hamdu syai'in qadir, itu kan minimal 100. Ya. Nah,
Kata Nabi, tidak ada yang lebih utama, yang lebih spesial, lebih afdal, lebih baik daripada dia nanti di hari kiamat, kecuali orang yang beramal lebih daripada itu. Berarti apa? Lebih daripada 100 dong. Ya, mungkin 110, mungkin 1000, mungkin 2000, ya sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan. Ya, sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan. Contoh yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga, man qala subhanallah bihamdi fi yaumin mi'ata marrah huttat khatayah wa in kana mithla zabadil bahar. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi dalam sehari 100 kali, maka akan digugurkan dosa-dosanya walaupun dosa-dosa tersebut seperti buih di lautan. Berapa buih di lautan? Iya, buih di samudra enggak terhitung. Ya, kata Nabi, seorang mengucapkan 100 kali subhanallah bihamdi, ya, pagi ataupun petang, setelah sholat subuh ataupun setelah sholat asar, ini akan digugurkan dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ya, contohnya lagi hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma talat alai syams. Aku sekedar ucapkan, kata Nabi, subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala pujian kesempurnaan bagi Allah SWT, la ilaha illallah, tiada zat yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah, wallahu akbar, Allah maha besar. Ucapan tersebut, kalimat tersebut, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, sungguh lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada yang terkena sinar matahari. Daripada yang terkena sinar matahari itu bukan cuma bumi, ya kan? Bumi yang terkena sinar matahari itu kan ada planet lain kan? Ada bintang-bintang yang lain. Ya, itu yang terkena sinar matahari itu nggak terhitung. Berarti apa? Berarti dahsyat itu. Cuman mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, itu nanti di hari kiamat kan ada konversinya. Terus sekarang kan kita cuma sekedar mereka-reka, menghayal-hayal, itu pun nggak bisa. Ya nanti kalau sudah dikonversi di hari kiamat baru kita tahu. Ternyata pahala subhanallah alhamdulillah akbar itu nggak bisa kita bayangkan. Kita kan minta konversi dengan mata kepala nanti di dalam sorga. Seperti apa ya Allah? Pahalanya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, itu baru kita tahu. Baru kita tercengang. Kenapa Nabi katakan itu lebih baik daripada yang terkena sinar matahari. Jadi bukan cuma bumi berikut isinya, ya, terus ada planet lain, itu punya kita semuanya. Ya, itu kata Nabi, apapun perbendaharaan, apapun harta benda yang ada di dalam bumi, yang ada di planet lain, yang terkena sinar matahari, cukup mengucapkan subhanallah alhamdulillah akbar, itu nilai konversinya nanti di hari kiamat lebih baik daripada itu semuanya. Ya, cuman sekedar apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia ucapkan dan dia yakini dengan hatinya, lahir dan batin, itu pahalanya sungguh sangat luar biasa. Ya, ini ikhwan fiddin, akhwat fillah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk materi berikutnya kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Barangkali ada pertanyaan, masih ada waktu sedikit, 5 atau 10 menit barangkali. Silakan, mau bertanya silakan.